Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Suara Perempuan Muslimah. Sahabat Saka TV, untuk mengumpulkan uang tentunya kita harus bekerja keras dan tidak menyerah. Di depan saya ada banyak kue-kue kering dan pastinya kita juga akan ngobrol banyak seputar kue ini dan bagaimana produksinya dengan Mbak Resmi Ayu. Apa kabar Mbak? Baik. Terima kasih ya sudah datang berbagi dengan sahabat Saka TV. Mbak Resmi Ayu ini saya bisa bilang adalah pengusaha kue kering begitu? Enggak Mbak. Kenapa? Belum pengusaha. Belum pengusaha. Belum. Tapi pastinya sahabat Saka TV juga ingin tahu ya, apa sih yang dilakukan Mbak Ayu dan kenapa di depan kita ada banyak produk-produk kue? Gitu ya. Ya saya cuma memproduksi aja Mbak. Oke, tapi ini ada cerita Sebagian menariknya. Cerita menariknya sebenarnya ini semua resep dari nenek gitu ya. Tapi sebelumnya Mbak, yang saya ingin tanyakan, Mbak Ayu ini juga memang senang memasak? Sebelumnya Enggak senang? sebelumnya sama sekali nggak pernah masuk dapur ya, kalau bisa dibilang ya. Tapi setelah nenek tuh memberikan, sebelum meninggal dia memberikan resep-resepnya ke saya. Nah setelah itu saya mencoba beberapa kali gitu ya, itu mulai seneng gitu Mbak, mulai seneng dan terus mulai disukai kue-kuenya itu sama orang lain, terus mulai ada yang mau pesen, itu kayak makin tambah semangat gitu. Tambah semangat untuk bikin dan untuk masak. Untuk masak. Mbak, kok yang dikasih cuma Mbak Ayu? Cucunya nenek ada banyak kan? Ada Banyak. Yang perempuan cuma Mbak Ayu Yang perempuan aja? enggak banyak Mbak, tapi nggak tahu kenapa cuma saya itu juga nggak tahu. Nggak tahu ceritanya itu kenapa? Nggak tahu dibalik itu. Oke, nah Mbak, tapi setelah itu kan ada ceritanya bahwa sebelum nenek meninggal, nenek memberikan resep yang beliau kumpulkan dari majalah atau koran gitu ya, terus dikasih ke Mbak Ayu. Tapi itu langsung dipraktekkan? Sebelumnya sih enggak Mbak, sebelumnya enggak. Ya saya nggak berpikir lah maksudnya. Bukan mengecilkan ya, tapi nggak terpikir gitu untuk mencoba itu gitu. Karena kan saya waktu itu juga bekerja ya. Oh jadi sebelumnya Mbak Ayu bekerja? Bekerja. Sebagai karyawati? Iya, karyawati. Di salah satu perusahaan swasta lah ya. Nah itu terus setelah itu baru saya nggak tahu ya ada momen apa gitu saya coba gitu. Coba pertama kali itu kue serabi Mbak. Serabi itu juga salah satu dari nenek, dari resep nenek. Nah terus nenek, kebetulan waktu itu belum meninggal nenek. Jadi dia sempat coba, katanya enak gitu. Terus ke saudara-saudara juga saya coba, enak katanya. Terus ya udah banyak yang pesan, mengalir gitu aja gitu. Tapi saat ada pesanan serabi itu Mbak Ayu masih menjadi karyawati? Masih. Belum memutuskan untuk keluar? Belum. Oke. Dan itu jadi saat itu terkenal dengan kue serabinya. Siapa selain keluarga yang juga memesan serabi itu ke Mbak Ayu? Ya teman-teman lah Mbak, teman-teman, tetangga gitu. Pertama kali cara untuk memasarkan itu gimana Mbak? Pertama kali saya sih ngerasa nggak memasarkan ya, tapi saya cuma rasanya saya nggak memasarkan gitu, tapi saya cuma memberikan tester gitu lah ya. Misalnya saya lagi masak gitu terus saya kasih ke orang, ini mau cobain gitu. Terus akhirnya ya udah mereka pesan. Karena pasti awalnya mereka juga tidak menyangka Mbak Ayu bisa masak kan? Karena Mbak Ayu dikenal sebagai sosok yang tidak terjun ke dapur gitu ya. Nah itu dilakukan di waktu senggang atau Mbak Ayu juga punya waktu khusus untuk memasak? Di waktu senggang sih ya. Di waktu senggang. Ya kalau saya lagi mau aja kalau waktu itu tuh. Kalau gitu moodnya ya? lagi bagus. Tapi kalau ada pesanan serabi saat itu meskipun Mbak Ayu di waktu-waktu lainnya Mbak Ayu harus bekerja? Dulu sih waktu saya masih bekerja memang pesanannya nggak begitu banyak ya Mbak. Maksudnya nggak yang setiap hari ada, setiap minggu ada gitu. Itu enggak gitu loh. Karena mereka tahu kan saya bekerja gitu. Dan saya juga suka, aduh hari ini minggu ini nggak bisa nih gitu. Nah, saya mau kesini gitu. Nah itu jadi nggak tiap mereka pesan saya menerimanya gitu. Jadi di situ juga bukan Mbak Ayu yang melayani mereka, tapi mereka ya juga melayani Mbak Ayu ya. Jadi pesanan bukan tergantung dari pemesan, tapi dari pembuatnya. Iya. Mbak Ayu, saat itu paling banyak Mbak Ayu menerima pesanan serabi itu berapa banyak? Kalau saat itu sih belum begitu banyak ya. Untuk yang saat ini aja yang udah mulai ini. Kalau dulu sih cuma paling ya berapa
10 rangkap misalnya gitu, 10 rangkap atau misalnya 25, itu paling banyak tuh 25 rangkap gitu. Nah Mbak, biasanya orang mencoba pertama, terus kemudian ada penasaran ingin mencoba yang kedua. Gitu. Resep yang nenek berikan itu banyak sekali, dan serabi adalah pilihan pertama yang Mbak Ayu praktekkan. Mbak Ayu ada resep kedua yang ingin Mbak Ayu, yang saat itu jadi Mbak Ayu jadi berani untuk mencoba resep-resep lainnya? Ada salah satunya itu yang kue kering itu ya, butter baton namanya. Nah itu akhirnya menjadi trademark jualan saya lah ya, untuk kue kering itu gitu. Mbak, sebelum ada yang menarik, itu ada yang menjadi andalan dan sekarang seperti trademark produknya kue keringnya Mbak Ayu. Tapi saya juga pengen tahu, kalau gitu sejak kapan ya Mbak Ayu akhirnya memutuskan untuk tidak bekerja sebagai karyawati, karena itu kan pasti di zona nyaman nih Mbak? Sekitar 10 tahun yang lalu sih ya. 10 tahun yang lalu. Sebenarnya Itu kan sudah nyaman sekali, setiap bulan Mbak Ayu menerima income gitu dari perusahaan tempat Mbak Ayu bekerja. Belum lagi tunjangan-tunjangan pastinya kan. Itu awalnya waktu saya memutuskan untuk menikah ya. Terus jadi saat itu belum menikah ya? Belum menikah, terus saya berpikir bahwa mungkin akan lebih banyak waktu ya untuk keluarga gitu kalau saya nggak bekerja gitu. Terus apa salahnya saya kembangkan apa yang sudah saya dapat ini dari nenek gitu. Jadi saat itu pilihannya sudah ingin mempraktekkan resep dari nenek. Akhirnya saya memberanikan diri resign. Ya akhirnya saya bergelut. Saat itu pasangan dan yang sekarang menjadi suami Mbak Ayu menyetujui? Iya, menyetujui. Tapi pasti ada kekhawatiran kan Mbak? Karena begini, biasanya kalau kita membina rumah tangga, apalagi itu adalah kita seperti membuat kapal bahtera yang baru, itu harus dijalankan. Ada kekhawatiran tidak kalau nanti anak-anak sudah lahir? Oh iya, pertamanya sih ada ya. Tapi akhirnya saya yakin aja lah bahwa rezeki itu kan sudah ada yang mengatur ya. Dan pasangan saya pun meyakinkan gitu bahwa untuk urusan itu dia tetap yang bertanggung jawab gitu. Dan Mbak Ayu akhirnya juga seperti punya dorongan atau spirit untuk ini jadi pilihan Mbak Ayu. Iya, akhirnya itu. Gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa teratasi dengan baik. Iya. Mbak, ceritanya menarik sekali. Saya juga ingin tahu, tadi ada trademark produk dari kue kering Mbak Ayu. Apa tadi namanya Mbak? Butter baton. Butter baton. Iya. Tapi kita akan simpan dulu butter batonnya Mbak. Sahabat Saka TV, kita lanjutkan perbincangan menarik kita dengan Mbak Resmi Ayu dan bagaimana akhirnya butter baton resep andalan sang nenek menjadi andalan produk dari jualan koproduksi dari Mbak Resmi Ayu. Saat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Saka TV, seperti janji saya, kita akan berbincang banyak hal tentang butter baton. Mbak, tadi kan namanya butter baton. Itu butter baton itu kue tradisi dari tradisional Indonesia atau ciptaan dari nenek sendiri? Sebenarnya sih kayaknya bukan ciptaan dari nenek ya, tapi nenek tuh waktu itu kan ikut kursus juga dia di zaman Belanda dulu gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu resep yang dia pernah pelajari, itu yang pernah nenek pelajari gitu ya. Nah itu sebenarnya standar kue kering biasa sih Mbak, yang terbuat dari tepung, gitu, dari coklat bubuk, itu aja sih. Tapi jadi komposisinya sama seperti membuat kue kering lainnya. Gitu. Nah dia sendiri keistimewaannya apa? Bentuknya tuh gimana sih Mbak? Bentuknya tuh sebenarnya biasa ya, panjang gitu Mbak, panjang persegi panjang lah ya.
Terus atasnya itu ada putih telur sama apa namanya gula halus ya, Oke, dari kayak icing icing sugar gitu ya. Ah, Terus bawahnya itu adonan coklat itu. gitu. Dan itu biasanya Mbak Ayu itu menjual bebas, tidak ada momen apa-apa atau itu dikaitkan dengan hari raya? Alhamdulillah sih ya, selain hari raya juga banyak yang pesen Mbak. Banyak. Nah, banyak pertama yang kali pesen. Mbak memperkenalkan produk itu ke masyarakat, mm-mm. itu bagaimana caranya Mbak? Sekali lagi melalui sampel itu Mbak. Jadi dibagi-bagikan kepada melalui sampel. kalangan terdekat. Iya, kalangan terdekat dulu, tetangga gitu. Terus saudara-saudara lah ya. Terus akhirnya mereka bilang, terutama saudara ya. Saudara kan sudah pernah merasakan apa namanya? Rasa dari nenek ya. Rasa dari nenek tuh katanya udah sama lah gitu katanya. Terus akhirnya saya berani menjual gitu. Tapi pernah nggak dapat kritikan? Karena tadinya awalnya kan mereka merasakan itu adalah hasil karya dari nenek, dan sekarang dari olahan tangannya Mbak Ayu sendiri. Kalau selama ini untuk saudara sih enggak ya, dan untuk yang lain-lainnya juga enggak sih, alhamdulillah. Jadi mereka sama, Iya. tidak manis atau gurihnya katanya si masih kue sama. itu sama, hasil dari si nenek dan hasil dari Mbak Ayu Iya, sendiri. katanya gitu. Alhamdulillah ya Mbak. Jadi Iya. apa yang diberikan nenek itu rupanya tidak juga berhasil. Jadi cita-cita nenek yang tidak sengaja Iya. untuk diturunkan ke Mbak Iya, Ayu, Mbak Ayu mungkin juga gitu. berhasil untuk meneruskannya. Iya, heeh. Nah Mbak, banyak orang pesan dan ini jadi resep andalan. Mbak Ayu sendiri juga apakah juga terbuka gitu untuk kalau ada yang bertanya, Ayu ini resepnya apa sih? Gitu. Aku Oh, iya. boleh nggak minta? Terbuka saya, banyak yang juga minta gitu ya. Banyak yang juga minta dan sebenarnya ada juga yang dikasih sama nenek gitu waktu nenek masih hidup ya. Terus ada cucu juga yang minta gitu dikasih, tapi mereka bilang nggak sama gitu sama buatan saya. Dan Mbak Ayu sampai sekarang juga belum tahu. Belum tahu Gimana? apa bedanya, Apa bedanya gitu loh. gitu Iya, mungkin tapi mereka bilang udahlah itu kali tangannya ya. Tangannya dapat bantuan dari nenek ya. Jadi ada kemungkinan besar waktu itu nenek juga sudah paham, mungkin beliau sudah tahu Mungkin. cucu yang mana yang ini akan diturunkan Mungkin, gitu ya, warisannya, mungkin. kebisaannya. Iya. Nah Mbak, sekarang kalau pesanan ya, pesanan kue kering si butter baton ini, itu paling banyak yang Mbak Ayu bisa layani itu sampai berapa? Kalau untuk sehari-hari sih ya, saya itu memang minimal 3 toples ya Mbak ya, kalau untuk sehari-hari ya. Tapi kalau untuk momen lebaran tuh bisa berapa ya? Lebih lah dari 20 lusin gitu, 30 lebih. Lebih dari 20 Dari dan 30 lusin tuh Oke. lebih. Berarti Buat Mbak batannya Ayu sendiri ya. Berarti Mbak Ayu waktu itu harus merekrut tenaga kerja untuk membantu Mbak Ayu berapa? Saya sih nggak pernah banyak-banyaknya, paling 1 orang gitu. Satu Saya rekrut itu, tapi memang Dan itu teratasi Mbak? teratasi sih, tapi ya sampai lembur-lembur sih Mbak. Sampai lembur-lembur gitu. Mbak Ayu, Lembur-lembur. biasanya kalau sebelum hari raya Mbak Ayu, siapapun dia gitu ya, yang melayani pemesanan kue ini sudah membuka warungnya begitu, menerima pesanan. Mbak Ayu biasanya untuk mundur ke belakang sebelum hari H itu berapa lama? Saya biasanya sebulan sebelumnya itu udah saya umumin siapa aja yang mau pesen gitu. Kebetulan itu juga ada yang mau minat jadi reseller gitu Mbak. Jadi itu Mbak juga sampai sekarang jadi reseller? Jadi maksudnya ada yang minat jadi reseller, jadi sebulan sebelumnya itu saya umumin gitu loh. Jadi yang untuk reseller akan cepet-cepet pesen dulu gitu loh. Mbak Ayu melayani sampai pengirimannya juga? Kadang-kadang kalau misalnya nggak terlalu jauh ya Mbak ya, masih daerah-daerah situ juga ya saya suka layani. Gitu. Sampai saat ini jangkauan terjauhnya di mana Mbak? Jangkauan terjauh saat ini ada pelanggan yang di Semarang sih Mbak. Di Semarang. Di Semarang. Dan itu aman-aman saja ya untuk pengirimannya gitu. Iya, alhamdulillah sih aman. Tapi ya kadang-kadang ada pecah lah gitu ya, ada hancur dikit gitu. Tapi itu menjadi bagian dari garansi Iya. yang Mbak Ayu tawarkan kepada saya. Iya. Gitu. Mbak Ayu, ini di depan kita itu tidak hanya kue kering, tapi ada juga kue basah seperti ini ya. Ini
sudah matang Mbak atau bagaimana? Belum. Ini Itu belum matang. bentuknya frozen sih Mbak ya. Oke. Frozen risoles itu sebenarnya risoles ragut, isinya ragut keju. Ini juga resep nenek? Oh enggak, ini saya coba explore sendiri gitu. Tapi memang Pastinya setelah berani untuk memasak, iya, gitu, mencoba iya, resep-resep nenek. iya. Terus ini sampai sekarang juga masih ini tetap berproduksi Iya. dalam setiap hari Mbak Iya. Mbak Ayu, dan ini juga hampir setiap hari ada yang membeli. Iya. Ini Mbak Ayu layani untuk menjual ini di rumah atau ada yang datang dan itu atau Mbak Ayu titipkan gitu di tempat lain? Kalau ini kebetulan biasanya untuk mereka makan sendiri ya, konsumsi sendiri gitu ya. Kalau yang ini itu biasanya saya suka titipkan ke kantin-kantin gitu, kantin-kantin kantor, kantin-kantin Ada rumah berapa sakit. titik Mbak sekarang yang Sekarang ini sih baru ada berapa ya? 6 sampai 7 titik gitu. 6 sampai 7 titik? Tiap hari, tiap pagi? Jadi bagaimana Mbak sistemnya? Kebetulan itu seminggu ada 3 kali lah saya pengiriman ke sana. Oke, seminggu 3 kali pengiriman, berikut Mbak Ayu akan berhitung mana yang laku. Iya, konsinyasi. Iya. Oke. Nah Mbak Ayu, berarti kan ini tidak hanya kue kering ya, tapi juga kue basah juga. Nah kue basah ini ada nggak perbedaan, artinya dari berapa yang Mbak Ayu buat sama tidak permintaannya? Orang lebih banyak mana? Kue basah atau kue kering? Kalau untuk sehari-hari ya Mbak ya, itu kebanyakan sih ini ya, cheesecake ini Mbak. Oh, oke. Itu banyak sering orang minta gitu. Ini harus selalu ada. Dan ini kemasan terbesar ya Mbak Ayu Oh buat? enggak, ada lagi yang kemasan lebih besar lagi. Ada lagi yang lebih besar gitu. Dan ini yang dititipkan atau Mbak Ayu Yang ada saya standby titipkan. ini di rumah? Harus ada standby memang di rumah. Di rumah. Tiap hari harus ada. Karena Mbak Ayu tiap hari ada yang minta. punya toko kecil sendiri yang dibuka di rumah? Enggak sih Mbak, kebetulan masih di rumah aja. Masih di rumah, dan itu tergantung pesanan, Iya. tapi juga orang tahu Iya, gitu ya. iya. Gitu. Oke Mbak, kita akan lanjutkan lagi perbincangan menarik kita dengan Mbak Resmi Ayu. Bagaimana akhirnya semua resep nenek ini berarti banyak dan tidak hanya untuk Mbak Ayu, tapi juga keluarganya. Saat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan kita seputar kue kering resep dari nenek untuk Mbak Resmi Ayu. Mbak, yang dirasakan sekarang sebagai wira swastawan ya, jadi pengusaha gitu. Meskipun tadi Mbak Ayu juga nggak mau dibilang pengusaha karena katanya masih kecil, tapi kan dari kecil itu kita bisa jadi besar ya Mbak. Apa sih Mbak yang dirasakan sekarang? Pasti ada beda kan dengan waktu jadi karyawati dulu? Iya sih. Kalau dulu kan karyawati tuh kita hidup dari 9 to 5 ya. Kalau sekarang ini lebih fleksibel gitu loh Mbak waktunya, dan kepuasannya itu lebih saya rasakan gitu. Karena kan kita memproduksi produk kita sendiri gitu. Kalau produk kita itu diterima orang lain dan orang lain itu menjadi senang dengan produk kita, itu rasanya nggak terbayar lah gitu kayaknya perasaan itu. Nah, bicara soal keteraturan, bukan berarti pada saat kita bekerja 9 to 5 itu semua serba teratur itu membosankan. Tapi ada satu sisi positifnya, adalah kita menjadi disiplin. Iya. Nah, berikut sekarang di sini kita menjadi fleksibel, bukan berarti kita meninggalkan kedisiplinan. Iya. Bagaimana caranya Mbak Ayu untuk tetap disiplinnya itu tetap berlaku meskipun sekarang waktunya sangat fleksibel? Itu caranya gimana? Caranya ya saya harus mengkuatkan diri gitu ya, bahwa ini Meskipun adalah berkarya di rumah. iya, ini adalah salah satu ladang saya juga gitu, mencari uang gitu kan. Kalau saya nggak disiplin ya saya nggak dapat juga dari sini gitu. Nah Mbak, ladang mencari uang gitu ya, itu kan harus selalu selayaknya kita punya ladang, itu selalu kita beri pupuk tanahnya, kita cangkul gitu ya. Cara kita mencangkul itu adalah kita
selalu sharing ilmu, Mm-mm. kita selalu banyak belajar. Iya. Mbak Ayu juga ikut kursus memasak. Saya ada kursus memasak juga, terus saya ikut komunitas untuk memasak ini ya melalui internet gitu. Jadi saya bisa gali tips-tips baru gitu, bahan-bahan kue baru gitu. Ada nggak sih Mbak perbedaan di zaman dulu pada saat kalau kita bicara tentang resep nenek gitu ya, tekniknya? Apakah sekarang kan Mbak Ayu kan mengikuti kursus masak, sharing juga dengan komunitas-komunitas itu, pasti ada nggak sistem yang beda zaman sekarang dengan zaman yang dulu? Kayaknya sih sama aja ya Mbak ya. Sama aja. Cuma mungkin sekarang untuk peralatannya itu lebih canggih. Gitu. Bahan-bahannya bagaimana Mbak? Bahan-bahannya kalau saya bilang sih sekarang sama aja juga sama yang dulu ya. Tapi memang sekarang kebanyakan ya bahan pengembang gitu atau bahan alternatif gitu bahan ya. alternatif lain gitu yang untuk mengurangi penggunaan telur gitu atau menimbulkan rasa susu atau apa gitu, itu kan banyak kan kayak gitu. Nah Mbak, ini kan adalah handmade gitu ya, dan ini pasti juga tanpa pengawet. Tapi kan Mbak Ayu harus melayani pelanggan yang sudah begitu banyak gitu ya, atau kadang-kadang juga jarak kayak tadi Semarang. Tidak menutup kemungkinan nanti pasti ada pelanggan lain yang jaraknya juga lebih jauh. Bagaimana Mbak Ayu untuk bisa bertahan agar kualitasnya ini juga sama sedapnya, atau kualitasnya ini juga nomor 1 begitu? Saya dari dulu sih ya mencoba menggunakan bahan-bahan yang sama ya. Bahan-bahan yang sama. Jadi misalnya saya sudah patok bahan ini gitu, itu biasanya saya nggak pernah ganti gitu. Saya nggak pernah ganti. Tapi memang mungkin ada kenaikan harga atau apa itu, pelanggan sih sudah maklum ya dengan kenaikan itu gitu. Jadi saya memang nggak pernah bukan mencoba bahan lain sih, mencoba ya, tapi bereksperimen yang akhirnya itu hanya untuk kepuasan dan kepentingan pribadi Mbak Ayu tidak lakukan. Dan satu lagi pastinya Mbak Ayu juga sangat menjaga kebersihan gitu ya. Iya. Karena itu adalah kunci. Iya, betul. Kunci yang paling murah, tapi juga yang kita tidak sekedar untuk memberikan sesuatu yang halal, tapi juga yang thayyiban gitu ya Mbak. Betul. Gitu. Dan insya Allah jadi nanti akhirnya berkah. Iya. Mbak, satu lagi, dengan apa yang sudah dicapai, meskipun tadi Mbak Ayu juga berkali-kali bilang ini bukan bisnis yang besar gitu, tapi Mbak Ayu sepertinya juga sudah sangat menikmati ini. Apa sih yang dirasakan Mbak? Saya ya untuk ini ya, untuk dari kue dari ini resep ya, nenek. dari resep nenek ini saya ada alhamdulillah sih Mbak ya, saya udah merasakan umroh dari situ. Terus saya sudah bantu-bantu cuci rumah lah. Bantu-bantu bisa umroh, bantu cuci rumah. Ini berarti sudah berjalan berapa tahun Mbak? Ya seriusnya sih baru 5 tahun ya. Baru 5 tahun, tapi ternyata resep nenek ini secara tidak sengaja sudah mengantarkan Mbak Ayu untuk beribadah umroh. Iya, gitu ya. alhamdulillah. Dan sekarang sudah bisa punya rumah sendiri dari bisnis kue ini ya. Iya, maksudnya nggak saya semua sih. Iya, tapi kan paling tidak bisa membantu suami. Iya. Gitu. Nah Mbak, kalau gitu sekarang kan ini kan sudah ada kayak patennya gitu ya, resep nenek yang kalau Mbak Ayu pelajari juga, ternyata resep ini tidak, tekniknya itu sama saja gitu ya dengan sekarang di kursus-kursus masak dan komunitas yang Mbak Ayu ikuti. Bersit nggak sih Mbak Ayu sendiri untuk membuka kursus yang nanti resep nenek inilah yang jadi bahan atau materi-materi pembelajarannya? Ada sih Mbak, tapi untuk saat ini kayaknya belum lah. Saya belum belum banyak gitu loh, belum banyak yang saya gali dari resep-resep itu gitu ya. Jadi kayaknya untuk saat ini saya coba untuk ini dulu aja lah, untuk bereksperimen dulu gitu ya, jadi untuk mengembangkan diri sendiri dulu, baru nanti sharing ke orang lain. Iya. Nah Mbak, belajar terus, tadi kan mengembangkan diri dulu sebelum kita ngajarin orang, kita harus belajar untuk diri sendiri. Gimana caranya Mbak Ayu untuk belajar? Selain Mbak Ayu juga ikut komunitas, selain Mbak Ayu juga belajar di tempat-tempat kursus, apalagi? Iya, itu saya kadang-kadang bereksperimen resep itu Mbak, bereksperimen resep. Dari situ kan kita bisa mendapat
resep-resep baru lagi gitu dari situ. Jadi dari resep dasar yang ada gitu saya coba mengembangkan lagi gitu. Mbak Ayu juga kalau memang belajar untuk mengembangkan dari resep dasar mengembangkan, itu Mbak Ayu juga menemukan ada resep baru yang Mbak Ayu buat begitu yang sekarang jadi andalan. Bukan untuk menyaingi butter baton, tapi Mbak Ayu akhirnya punya satu resep sendiri yang ini adalah karyaku loh. Ini. Oh oke, ini. Ini resoles. Ini isinya apa Mbak? Ragut keju. Ragut keju. Tapi dia bukan kategori kue kering ya? Bukan. Banyak sih orang yang minta diisi daging asap atau diisi mayones atau yang saya bilang itu kan sudah yang lain punya gitu loh. Yang saya punya yang ini gitu. Ini tadi isinya ragu keju. Ragut keju. Iya. Ragu keju. Nah, Mbak, untuk berani membuat seperti ini, masih ada trial. Berapa lama waktu itu? Waktu itu berapa ya? 2 minggu lah kayaknya. Hanya 2 minggu. Dan itu yang siapa bagian untuk mencicipi? Suami? Adik-adik saya dulu. Adik-adik. Kalau adik-adik bilang kurang ini pasti nanti gitu ya. Nah Mbak, terakhir resep nenek itu kan semuanya dalam bentuk hard copy begitu ya, clipping-clipping yang nenek buat. Ada nggak sih terpikir oleh Mbak Ayu untuk membuat dokumentasinya biar itu menjadi lebih baik dan itu nanti bisa diturunkan lagi ke generasi berikutnya? Ada Mbak, ada. Dan itu dapat dorongan besar sebenarnya dari pasangan saya gitu ya. Itu ya dia yang sudah menekankan ke saya gitu untuk ayo coba lestarikan gitu dengan cara maksudnya Mbak Ayu dibuat sudah blogspot atau memulai apa. itu? Untuk blogspot sih saya masih mengumpulkan ininya ya Mbak, datanya. Gitu. Tapi ada rencana mungkin di tahun ini direalisasikan? Mudah-mudahan ya tahun ini. Insya Allah. Iya, insya Allah. Sahabat Zakat TV, kita doakan Mbak Ayu supaya bisa lebih besar lagi usahanya ya Mbak. Amin. Dan terima kasih Iya. sudah berbagi dengan kita bagaimana akhirnya Mbak Ayu bersama keluarga bisa hidup dari resep nenek ini. Iya. Sahabat Zakat TV, kadang kita tidak tahu bahwa kita bisa besar dari hal kecil di sekitar kita. Jadi marilah sekarang kita melihat hal kecil itu agar kelak siapa tahu dari hal kecil itu kita menjadi besar. Sampai berjumpa kembali di program Suara Perempuan Muslimah dengan narasumber yang sama inspiratifnya dengan Mbak Resmi Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.